Guru kita semua, Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf yang kita hormati, yang kita muliakan, para jamaah semuanya. Sebelum ngaji, nanti sedikit ngajinya, habis itu tanya jawab. Silahkan yang mendengarkan radio Al-Hidayah FM, juga para pemirsa di Facebook Buya Sony maupun di fanpage Buya Sony. Silahkan tanya jawab di nomor handphone 0822 6729 2677. Saya ulang 0822 6729 2677. 0822 6729 2677. Itu nomornya Mas Faik, bukan nomor saya. Kemarin pakai nomornya Mas Ahid hari Minggu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membahas dua hal saja, yaitu yang pertama, bagaimana jika daging kurban diberikan kepada orang non-muslim atau orang kafir. Ketahuilah bahwa di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, juga mazhab-mazhab yang lain, di dalam kitab I'anatul Talibin, wa yustaratu fihim ayyakunu minal muslimin. Dan ketahuilah disyaratkan bahwa penerima daging kurban haruslah dari kalangan kaum muslimin. Amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Adapun selain muslim, maka tidak boleh memberikan kepadanya sedikit pun dari hewan kurban. Jadi sekali lagi, kurban dan akikah itu adalah jamuan Allah untuk orang muslim. Orang yang berhak menerima daging kurban, kepala atau kulit, ada tiga, yaitu yang pertama orang fakir atau orang miskin sebagai sedekah. Yang kedua orang kaya sebagai hadiah. Kemudian yang ketiga orang yang kurban dan keluarganya. Tiga-tiganya harus muslim. Ustaz, nah sekarang orang yang kurban kalau non-muslim gimana? Orang non-muslim ikut kurban. Orang non-muslim melu bangun masjid. Nah, Masjid Jami Al-Hidayah itu dulu ya begitu Pak. Masjid ini pada saat kita ngedak di lantai atas itu, saya masih ingat 2013 kalau nggak salah. Itu pas malam Ramadan saya woro-woro, saya butuh 50 orang untuk ngecor lantai atas. Yang datang kira-kira orang 150. Islam non-Islam warga sini keluar semuanya ikut ngecor. Ada yang bawa makanan macam-macam. Boleh, tidak ada masalah. Melu bantu tidak ada masalah. Kemudian bagaimana kalau orang non-muslim bantu kurban? Dipilah, ditafsil, dirinci. Satu, kalau bantunya nyembelih nggak boleh. Sembelihannya tidak sah. Ya, satu, kalau bantu nyembelih, sembelihannya tidak sah. Satu. Kalau bantu nyacah, bantu bagi gimana? Boleh, nggak ada masalah. Kan kadang tetangga-tetangga masjid non-muslim, kemudian bantu nyacah, bantu bagi dan lain-lain, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau bantu nyembelih, nggak boleh. Yang nyembelih wajib orang Islam. Yang ketiga, kalau orang non-muslim tadi ngirim kambing untuk kurban gimana? Ya, ngirim kambing kurban untuk itu gimana hukumnya? Silahkan diterima nggak apa-apa. Tapi kambingnya tidak jadi kambing kurban. Karena salah satu syarat orang yang kurban adalah orangnya Islam. Orangnya muslim. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia kurban, hukumnya kurbannya jadi hewan kurban. Ya, kalau dia nadar berarti jadi kurban wajib, kalau dia tidak nadar berarti kurbannya kurban sunnah. Kalau orang non-Islam kemudian titip panitia kambing, walaupun dia ngomongnya, Ustadz ini saya melu kurban, orang non-muslim, bukan orang Islam, agama apapun selain Islam, maka gimana hukumnya? Silahkan diterima, tapi kambingnya bukan kambing kurban, jadinya kambing sodakoh. Ya, kambing hibah itu kambing sodakoh, pemberian. Maka gimana cara baginya? Ya, tidak seperti kambing kurban. Kambing yang model begini, sapi yang model begini, silahkan dibagi kepada siapapun, nggak ada aturannya.
Mau dikasihkan orang fakir semua, orang non-muslim semua, orang kaya semua, nggak ada aturan syariat. Diberikan kepada siapapun bebas. Tapi kalau kambing kurban ada aturannya. Kalau kurbannya kurban wajib, maka semua organ tubuh dari kambing tersebut, mau dagingnya, mau kepalanya, mau kulitnya, mau kakinya, itu kalau kurbannya kurban wajib karena nadar harus sampai kepada fakir. Ya, kalau kurban wajib hanya untuk fakir miskin, satu kelompok saja, fakir atau miskin. Kemudian orang kaya nggak boleh, orang yang kurban dan keluarganya nggak boleh. Ngambil satu cuwil saja dimakan, hukumnya haram, berdosa. Kok sampai dia tahu korbannya tadi sampai kepada orang kaya, walaupun cuma satu cuwil korbannya nggak sah, harus diganti. Kalau korbannya korban wajib, harus dibagi kepada orang fakir atau miskin. Kalau korban sunnah dibagi 3 dan 3-3-nya harus muslim. Umpama lagi, pas korban orang tersebut masih Islam, pas nyerah ke hewan korban masih Islam, disembelih, baru disembelih orang yang korban murtad, metu saka Islam, katut agama yang lain. Ya, katut agama yang lain. Agama yang lain itu gampang Pak, dosa model apa surga kabeh Pak. Islami wis metenteng kadang ora iso mlebu surga kok angel loh. Gus Bahak itu mengkampanyekan Islam itu mudah. Kabeh wong sing salat surga kabeh. Ya to sebab agama sebelah iki enteng banget to Pak, dosa segede apa surga. Ya, jadi ayat-ayat di dalam Islam itu ada ayat-ayat yang mudah, yang gampang, ada ayat-ayat yang sulit. Ada ayat-ayat hadis-hadis yang mudah, ya barang siapa membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, maka dia jaminan masuk surga. Tapi ada ayat khulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Ya, tidak selamat bisa masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Ini hadis kan medeni Pak, walaupun sholat 5 waktu, walaupun haji ping 18, tapi ono kesombongannya sebab sombong itu miliknya Allah, sifatnya Allah, nggak boleh manusia memiliki, nggak selamat sampai menuju surga. Nah, 2 hadis yang sangat berlawanan ini bijaksananya pembicara, bijaksananya Ustadz Kiai Mubalik. Nek ketemu wong awam ya aja digawa, ndak wedi Pak. Tiwas sholat, tiwas sedekah ora iso mlebu surga. Tapi kalau ketemu dengan para santri di pondok-pondok pesantren, ya aja gampang-gampang wis ke ngopo ae surga, ya aja gampang-gampang nganggo hadis. Mangkola la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia jaminan masuk surga. Itu ndak ngentengke agama. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya ulang sekali lagi, ya ada pembagian, ada tafsil tentang orang non-muslim yang mendapatkan jatah hewan kurban itu mutlak tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau tetangga masjid itu kafir, non-Islam, sekaligus sangat fakir, perlu dibantu. Solusinya gimana? Ada nggak solusi? Banyak solusinya Pak. Apalagi kalau kulo panjenengan hidup atau masjidnya di dekat sekolahan. Kata semriki ningkat cedak Semea Saraswati. Selalu kami setiap tahun menghubungi pihak Semea Saraswati. Kemeh titip duwite bocah-bocah, duwite murid niku ana urunan kurban ora? Kalau nanti murid-murid SMK Saraswati atau nanti tonggo-tonggo jenengan niku kok titip hewan kurban mangtang leti. Jenengan tanya, ini kurban apa? Oh ini kurban urunan murid-murid Ustadz. Kurbannya cah 30, urunan 1.000-an, dapat 3 juta dibelikan kambing. Maka itu tidak kurban. Ya urunan kurban. Sebab satu kambing harus diniatkan untuk 1 orang. Diniatkan untuk 30 orang, berarti dadine kambing sedekah. Wih enak banget nih Mun. Langsung sembelih diberikan kepada orang non-muslim. 1, itu solusinya. Solusi yang kedua, yaitu kalau niku wonten wong non-muslim, kemudian titip kurban. Enak banget niku malah mang tompo, ini dagingnya daging sedekah. Berikan kepada orang non-muslim, boleh. Kok kemudian nggak ada? Jangan pernah diambilkan dari daging kurban. Solusi ketiga, urunan panitia. Itu biasa kami, Masjid Al-Hidayah ngoten Pak. Kita data orang non-muslim di sekitar masjid. Oh ada 10 orang. 1 orang dapat setengah kilo. Berarti 10 orang dapat 5 kilo. Ya, dikalikan 100.000 lah kurang lebih. Ini kurang nanti 1.000 Pak. Daging pas bodoh-bodoh ini murah. 1.000 mawon berarti kalau 5 kilo berarti 500.000.
Ya, kalau 5 kilo 500.000, kalau orang 10. Ya, 5 kilo 500.000. Langsung jawil orang-orang kaya. Ya sedekah Pak, 1 sewunan wong 5. Terkumpul uang 500.000, belikan daging di pasar, ampun diambilkan dari daging kurban ya. Belikan daging di pasar, kemudian daging niki wau diberikan kepada orang non muslim. Tidak mengambil daging kurban, tapi orang-orang kaya tampil yuk tuku daging teng pasar diberikan kepada orang non muslim. Saya dipun pahami ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah lagi kita besok ini hari Jumat itu 2 hari raya. Ya, hari raya Jumat dan hari raya Idul Adha. Nah, ini orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai nge-share tulisan-tulisan yang dimana tidak wajib hukumnya sholat Jumat pada saat orang tersebut sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Ini pemahaman yang amat sangat salah. Membaca hadis harus dibaca sarahnya, dibaca penjelasan para ulama-ulama. Ya, kalau membaca hadis Sahih Bukhari, dibaca sarah Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari, sarah Sahih Bukhari. Membaca hadis Sahih Rawahul Imam Nawawi, dibaca sarahnya. Ya, sarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, dibaca sarahnya. Nah, memang ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika di hadis yang amat sangat panjang, kemudian beliau di ujung-ujungnya yang saat itu memang berbarengan antara hari raya Idul Fitri atau Idul Adha pas hari Jumat. Maka di akhir-akhir beliau bersabda, "Mangsa'a ayyusalli falyusalli." Barang siapa yang mau sholat Jumat, maka silahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kemudian dimaknai oleh beberapa orang di luar kita, seakan-akan Rasul memberi kemudahan bahwa kalau kamu sudah sholat Idul Fitri atau sudah sholat Idul Adha, maka silahkan untuk tidak sholat Jumat. Bagaimana pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka ketahuilah bahwa apa yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW diterangkan oleh Sayyidina Utsman, yang dimaksud Rasulullah SAW, perintah tersebut barang siapa yang mau sholat Jumat silahkan, yang enggak silahkan, itu menurut Sayyidina Utsman Ibnul Affan adalah orang-orang Ahlul Awali. Siapa itu Ahlul Awali? Itu nanti ada di dalam hadis Sahih Rawahul Imam Bukhari. Ya, siapa itu Ahlul Awali? Yaitu orang yang jauh dari tempat melaksanakan sholat Jumat, pedalaman. Penjelasannya pun bagaimana? Penjelasannya pun begini. Orang sudah hadir di tempat sholat Idul Fitri, kemudian dia kembali ke daerahnya, terus kembali lagi ke tempat sholat Jumat, itu dia sudah terlambat. Ya, misal ada sebuah daerah, neng Jawa niki rondo angel niki Pak, nggih. Daerah sing ngoten niku pun kula mboten ngerti niku. Umpama nggih ada sebuah desa apa jenenge, desa Bulak Gatel lah pokoknya pedalaman banget niku Pak. Desane Grogol misalnya, ning Grogol iki kota Pak mriki niki. Ya, desa Grogol. Kemudian orang tersebut ono salat Jumat sama salat Id ya cuma di situ. Terus orang ini berada di pedalaman, di daerahnya nggak ada sholat Id, di daerahnya nggak ada sholat Jumat. Dia pergi ke tempat tersebut untuk melaksanakan sholat Id. Ya, sampai di situ dia kira-kira jam 6, jam setengah 7. Dia sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Kemudian sesudah sholat, dia kembali ke daerahnya, ganti baju atau apa, ya sebentar saja. Terus balik lagi ke tempat sholat Jumat, itu sudah lebih dari jam 1 siang. Lah umumnya kita nang Solo jam 1 niku rak jenengan pada sholat Jumat kan pun mboten enten. Ya, sudah terlambat. Maka inilah yang disebut Ahlul Awali. Orang yang diberikan rukhsah, diberikan kelinganan oleh Kanjeng Nabi kalau sudah sholat Idul Fitri atau sudah sholat Idul Adha diizinkan untuk tidak sholat Jumat. Maka di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, wala yajuzu hada li ahadin min ahlil Misr. Keringanan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan bagi siapapun, tidak diperuntukkan bagi siapapun buat orang-orang ahlul Misr.
Ahlul Mesir itu maksudnya orang-orang perkotaan atau orang pedesaan, tapi di situ dipakai untuk sholat Jumat. Walaupun penjenengan kula panjenengan uripe ning desa, tapi teng mriku dipakai sholat Jumat, dipakai sholat Idul Fitri, berarti kita termasuk dalam kelompok Ahlul Mesir. Termasuk orang-orang perkotaan. Ya, bahasanya agama Ahlul Mesir, orang-orang perkotaan. Yaitu orang-orang yang berada di dalam satu daerah yang dipakai sholat Jumat atau sholat Idul Fitri. Atau kita tidak di desa tersebut, tapi jaraknya cuma setengah jam. Bolak-balik ya cuma 1 jam, masih dalam kelompok Ahlul Mesir. Tetap kita wajib untuk sholat Jumat. Nah, rangkumannya berarti harus rampung ceramahnya. Sudah ada tanggung jawab Mas Faik? Sudah ada? 1, rangkumannya. Bagi takmir masjid tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Ya, takmir masjid, pengurus masjid tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat. 1. Yang kedua, bagi orang yang mendapatkan keringanan tidak melaksanakan sholat Jumat, kelompok orang-orang ahlul awali, jika ada nggih, satu daerah yang dia datang sholat id, balik ke daerahnya, kembali lagi ke tempat tersebut, kok punjul saka jam 1, wis ra nyandak sholat Jumat, maka orang tersebut kena kewajiban sholat duhur, ndak usah sholat Jumat di rumah. Sebab salah satu syarat sholat Jumat adalah fi jamaatin, wajib berjamaah. Jadi sholat Jumat itu ora entuk dhewe, ora entuk wong loro, ora entuk. Dalam mazhab Syafi'i boleh 12 orang. Jadi kula menggok sithik. Jadi kalau kula panjenengan iki musim corona sekarang tuh malah medeni, Pak. Setiap hari hampir 2000 orang. Tapi alhamdulillah niki ada salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang positif lebih dari 100 orang, tapi sehat kabeh. Wong cah nom-nom, Pak. Kena lebih dari 100 orang, satu pondok pesantren, ya kan positif semua, vonis positif semua, rondok geger sebentar, alhamdulillah sehat kabeh. Mari kabeh. Itu momen yang meninggal kan agar pondok beritanya terus wah bantre ora umum lho Pak, rondane lah. Kok ketok ora seneng-men karo pondok-pondok pesantren dia. Karena anak-anak muda alhamdulillah sehat kabeh, kembali ke pondok sehat semuanya. Aku enak sing meninggal siji nu dadi rondok beritane ku rondok meledak ngono lho. Ya. Kalau sudah penjenengan sudah berkumpul lebih dari 12 orang, ya sudah laksanakan sholat Jumat. Ya kan kemarin ada kejadian-kejadian aneh-aneh Pak. Bos ngelumpuk wong 20, ngelumpuk wong 30, wong 50, sholatnya sholat duhur. Aneh ngoten lho Pak. Bos ngelumpuk nang masjid wong 30, 40, wong 50, sholatnya sholat duhur. Ya kan bingung gitu Pak. Kalau kula penjenengan sudah lebih dari 12 orang, ya kalau kula penjenengan pertama pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Itu pun diperinci 40 orang yang mustautin. Siapa itu mustautin? Orang yang sudah menentukan tinggal di tempat tersebut. Ya misalnya kayak Ustadz Darul Hidayah itu enak sengurung. Kaya sapa iki ya? Takim iki wis wong Grogol. Misale Mas Faik ini perantauan. Mas Faik perantauan. Dia tinggal di sini. Ya kan tinggal di sini. Tapi saya kepengen balik, mama dia sini Kudus, Jeporo. Ya kan, aku sesuk pengen mulai di Jeporo. Maka ini Mas Faik ini enggak dihitung. Dia hanya orang mukim, bukan mustautin. Ya. Tapi saya orang luar kota, tapi sudah tinggal di sini, ya kan? Sudah menyatakan menetap di sini, ini dihitung Pak, dihitung uang 40. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, pendapat yang kedua, silahkan 40 orang, tapi campur, onok mustautin, onok mukim, sah. Sama-sama mazhab Syafi'i, sampai bawah, ya kan 12 orang mustautin, bahkan 12 orang mukim, itu sah. Oke, kalau berkumpul lebih dari 12 orang ya aja sholat duhur. Wong lanang-lanang, wong 30 sholatnya sholat duhur. Ya, tapi pengen cepet Ustaz, pengen cepet ya khutbahnya dicepetno, sholatnya cepetno. Ngoten lho nggih, sholatnya ina atau ina karo kulhu kan ya apa-apa toh Pak. Khutbahnya ya udah yang penting rukunnya terbaca kan selesai. Yang penting satu, maca hamdalah di khutbah pertama, khutbah kedua. Ya, yang kedua wasiat takwa, khutbah pertama, khutbah kedua. Yang ketiga, maca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, khutbah pertama, khutbah kedua. 3. Yang keempat, di khutbah pertama wajib membaca satu ayat yang memahamkan. Yang wajib hanya di khutbah pertama, khutbah kedua sunnah. Kemudian yang nomor 5, di khutbah yang kedua wajib membaca doa. Doanya isinya adalah tentang akhirat.
untuk orang-orang muslim. Ya, yang paling terkenal Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. 5 ini terpenuhi, wis gak usah nerangke macam-macam. Khutbah 5 menit, wis sah, ya kan, sholat 3 menit sah. Cuma 8 menit baru mulai. Ya syukur malah jenengan diamalkan ini kalau template masjid. Yaitu amalan penangkal bala li khamsatun utfi biha haral waba Fatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini diamalkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan 5 keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ijazahnya kalau dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibaca setiap ba'dal salat maktubah, setiap habis salat wajib niku dibaca 11 kali. Ini Masjid Al-Hidayah diamalkan. Ya, dibaca 11 kali. Tambahin melih, nggo pager misalkan, tambahin baca kunut nazilah. Ya, kunut nazilah, tambahi. Pengen tambahin melih, kalau di dalam Ihya Ulumuddin niku enten jenengan pengen ngamalkan ana bacaan enteng bacaane tapi penolak napa jenenge penyakit. Niku jenengan menawi salat sunah fajr, Pak. Salat sunah fajr itu salat sunah 2 rakaat sesudah masuk waktu subuh, bar adzan subuh, sebelum sholat subuh. Jenengan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajr. Kemudian rakaat pertama baca alam nasrah, kemudian rakaat kedua baca alam taro. Ini menawi teng pondok pesantren Sidogiri itu diamalkan oleh semua santri pondok pesantren Sidogiri. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam taro. Setiap sholat sunnah fajr. Nah, amalan-amalan batiniah niki monggo genjot terus. Ya kan baca li khamsatun, kemudian baca alam nasrah kali alam taro setiap bar salat sunnah, setiap salat sunnah fajr, kemudian baca kunut nazilah dan lain-lain sebagainya. Rangkuman terakhir, kita yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan di Solo Raya menika, yang hampir di setiap desa, bahkan kota setiap RT niku enten salat Jumat, maka hadis tersebut tidak berlaku. Dados kula panjenengan salat Idul Fitri monggo, salat Idul Adha monggo, tetap wajib salat Jumat. Begitulah pendapat mu'tamad di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Itu saja mungkin kajian kita ringkes pada kesempatan malam hari ini. Sekarang tanya jawab dipersilahkan. Yang pertama, Assalamualaikum Buya, dari hamba Allah di Sragen. Mau bertanya, hari Raya Idul Adha kan udah dekat dan hari pendaan kakak juga udah dekat. Pertanyaannya, yang lebih utama hewan atau kambingnya untuk kurban terlebih dahulu atau untuk pendaan kakak terlebih dahulu? Dinggo kurban untuk loro, pahalane Pak. Untuk pendaan, untuk kurban. Apa toh pendaan itu? Atau wong Jawa nak mendak pisan, mendak pindu ya. Kalau nggak salah 1 tahun ya. Nak mendak telu kan nggak ada. Kalau mendak telu itu 1000 hari ya. Jadi ada peringatan 1 tahun kematian, istilahnya pun pendaan. Peringatan 1 tahun kematian, pendaan, peringatan 2 tahun kematian. Ya. Tujuan peringatan kematian sampai nyembelih kambing, sampai nyembelih sapi, ya kan, sampai kemudian sedekah kepada orang tetangga-tetangga, tujuannya kan fidyah pahala. Ya, tujuannya kan ngirim ganjaran sedekah. Ya Allah, saya bersedekah, pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua saya yang meninggal. Pahalanya saya hadiahkan untuk saudara saya yang meninggal. Tujuannya kan itu. Maka penjenengan korban. Terus korbannya gimana caranya? Caranya kados Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Kanjeng Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Sahih oleh Imam Muslim. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya Nabi Muhammad SAW. Pahalanya saya hadiahkan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Kemudian pahalanya saya hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Silahkan penjalan kurban. Satu keluarga diniatkan 1 orang. Mau istrinya silahkan, mau ayahnya silahkan, mau anaknya silahkan. Pahalanya dikirimkan kepada keluarga yang hidup, juga keluarga yang meninggal dunia. Dapat pahala korban, yang meninggal dunia dapat pahala korban. Entuk kiriman ganjaran korban. Pahala korban lebih besar daripada pahala sedekah. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah tidak ada satupun pahala yang melebihi pahala mengalirkan darah atau pahala nyembelih hewan kurban. Enggak ada yang ngalahkan.
Nah, sekarang kan muncul tuh di internet, ya kan sekarang kurban itu sudah nggak seberapa manfaat, uang 3 juta diberikan kepada fuqara wal masakin. Itu kan cara berpikir orang-orang sekarang. Ya, sudahlah kita ngikuti aja syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik tidak ada pahala yang melebihi daripada mengalirkan darah. Jangan sodakoh 10 juta dibandingkan dengan kurban, pahalanya banyak kurban. Terus nggak usah doa adik. Ya, ngaten nggih, apalagi. Pertanyaan kedua dari Tohirun di Solo. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya kan belum bisa menjelaskan fikih mengenai penerimaan daging kurban yang 3 golongan kepada para panitia karena alasan umur dan lain-lain. Jadi bolehkah saya ikut bantu-bantu panitia kurban dan si panitia kemudian ngasih saya daging kurban dengan niat panitia ngasih saya sebagai orang yang sudah ikut membantu, lalu saya menerima dengan niat karena saya termasuk golongan fuqara wal masakin. Namun niatnya si panitia karena saya sudah ikut bantu, apakah diperbolehkan? Yang salah panitia nih, ya, yang salah panitia nih. Sekali lagi ya, daging kulit kepala tidak boleh diniatkan memberi sebagai upah. Upah ini apa? Ongkos kesel, ongkos nyacah, ongkos bagi-bagi. Ini kan jadi upah toh Pak. Tolong jenengan bagi-bagi tak kasih setengah kilo. Jenengan ngewangi nyacah tak kasih setengah kilo. Panitia diberi silahkan, tetapi bukan gara-gara panitianya. Ya, orang yang bagi yang kesel tadi silahkan diberi, tapi jangan niat memberi dia gara-gara kesele. Ya, silahkan tukang jagal dibagi, dikasih, tapi jangan goro-goro dia tukang jagale, goro-goro melu ngewangi jagal. Berarti kalau yang demikian hukumnya sama dengan upah. Jadi panitia diberi, silahkan kalau panitianya fakir, maka kita beri kepada mereka dengan niatan sedekah karena ini termasuk orang fakir. Dia berhak menerima karena fakirnya, bukan panitianya. Kita bagi orang kaya sebagai panitia, kita kasih karena dia kayanya, bukan gara-gara panitianya. Sama ngeten Pak, ono kiai fakir, kita berikan zakat fitrah. Ya boleh apa enggak, tergantung niatnya. Nek niatnya goro-goro kiai tidak sah. Dapat zakat fitrah, dapat zakat mal, enggak boleh. Tapi goro-goro fakirnya sah. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Karena zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Kan ngeten? Ya kiai karena fakirnya, kiai karena miskinnya, boleh dapat zakat fitrah, boleh dapat zakat mal. Bukan goro-goro kiainya. Sama memberi daging kurban, bukan goro-goro jadi tukang jagal, bukan goro-goro jadi ongkos capek, bukan goro-goro ngiwangi ngendum, ya. Tapi kita beri karena dia dalam kelompok di antara 3. Dia sing kurban dan keluarganya, atau yang kedua orang kaya sebagai hadiah, atau yang ketiga orang miskin sebagai sedekah. Maka kula panjenengan panitia niki tulung kabeh belajar fikih. Ya supaya panitia niku ora entuk dosa. Panitia niku ora entuk apa-apa Pak, entuke cuma ganjaran tok, nek bener, nek ora bener malah entuke dosa. Nek jenengan bingung, ya makanya gawe pengajian cerimen cilik-cilikan. Panitia diundang, nanti telepon saya, nanti kita kirim ustad. Orang harus saya yang datang, nanti ustad kita banyak di Pondok Pesantren Darul Hidayah, alumni Lirboyo, alumni Sidogiri, alumni Darut Tauhid, Mbah Kiai Toifur ada ya, alumni mana lagi ya ada. Kita kirim ke penjenengan nanti untuk kajian kupas tuntas kurban. Jadi kadang nek sing nrangke tanggane dhewe walaupun alim ora dipercaya, Pak. Tapi nek sing teko Buya Soni langsung mantuk-mantuk udah percaya kabeh. Nanti kita rada sibuk, nanti kita kirim orang enggak apa-apa untuk kajian di tempat penjenengan. Orang 10 tapi panitia kabeh 20. Daripada salah ruwet, Pak. Kita ini loh, Pak, makan sate aja milih-milih kok, Pak. Ya, makan sate kene rapat enak, kene sing enak. Makan sate aja milih-milih, makan steak milih-milih. Nah ini urusan syariat yang sah dan tidak, eman-eman duit terus kadung 3 juta loh Pak, nanti secara fikih enggak sah kan jadi enggak sah, eman-eman lainnya. Maka pilihlah panitia-panitia yang paham fikih. Kalau enggak, maaf-maaf, nek panitia ini sik ngayal kulit didol ke ditukokno karpet, ditukokne kloso, ya kan enek zakat fitrah didol kemudian duitnya dindum orang-orang miskin. Lho kan domo ya beras wae rasa didol dindum duit. Nah, kalau sudah ketemu panitia ngeten iki jenengan tegur jenengan kritik isih ngayal, ya wis pindah masjid.
Ya titipkan nenggone takmir masjid sing mudeng fikih. Daripada zakatnya enggak sah. Termasuk yang bahaya niku Pak. Daging langsung dicampur jadi siji. Nyembelih kambing satu campur, nyembelih kambing satu campur. Itu bahaya, enggak usah melu panitia sing model ngoten niku. Loh, kenapa? Buya kok seperti itu? Ada kemungkinan tidak sah. Kalau kambing satu disembelih, tumpuk. Kambing satu sembelih, tumpuk. Kambing satu sembelih, tumpuk. Kambing 10 jadi siji baru dicacah-cacah. Bisa jadi kambing yang satu tadi, kambing jenengan, wedhuse faik siji, kok kemudian pembagiannya hanya kena kepada dua kelompok. Kelompok pertama yang korban dan keluarganya, yang kedua kena kepada orang kaya. Tidak ada yang kena kepada orang-orang fakir atau miskin, korbannya enggak sah. Sebab sampainya daging korban kepada orang fakir atau miskin wajib. Nah orang kaya ora wajib Pak, wong sing korban ora wajib. Wedhus siji dikekno wong fakir kabeh sah, bahkan itulah yang paling afdol. Bahkan umpama ana wong gunaku tanggoku fakir banget. Wis fakir tuwek loro-loronen anake akeh. Ahli ibadah nang masjid gur watuk terus tuwa banget. Ampun, ngeten iki jenengan wedhus sebelah siji, wedhus siji mangserahkan kepada satu orang fakir sah korbannya. Jadi kok sampai ada daging atau bagian daging dari korban kula panjenengan, kok tidak ada yang sampai kepada orang fakir miskin, korbannya jadi mboten sah. Niku bahayane menawi daging niku langsung dicampur. Padha kalih zakat fitrah, langsung dilebokno karung kabeh. Wah iki ya bahaya juga. Bahayane napa? Nanti kalau sampai balik kepada kula panjenengan, terutama orang-orang miskin. Orang miskin itu kadang dia wajib zakat tapi dia juga berhak menerima zakat. Nah itu udah sampai berhasil niku mau nyampur balik ke orang yang zakat, maka dados mboten sah. Maka nanti dibagi menawi teng Masjid Al-Hidayah niku gang 1, gang 2, gang 3. Dari gang 1 dibagi di gang 2, gang 2 dibagi di gang 3, gang 3 dibagi di gang 1. Ngoten Pak. Ya, itu teori-teori panitia supaya tidak bertentangan dengan syariat ben dadekno sah. Ngoten niku enten teorine kabeh. Nggih, apalagi Assalamualaikum Buya, mau tanya, saudara sepupu saya sekarang tinggal di Semarang, rumah neneknya di Solo, insya Allah dia mau berkorban tahun ini. Bolehkah dia berkorban di Solo? Boleh. Anak jenengan nang Amerika kemudian wedhuse dibelah teng mriki boleh. Terus pembagiannya teng Amerika napa teng mriki? Ya. Jadi daging korban itu wajib dibagi satu balat, sering saya sampaikan balat itu kecamatan kalau di Indonesia. Satu tempat yang terpenuhi 3 unsur yaitu 1 ono kantor polisi ini, 2 ono kantor Kemenake, ya ulil amri niku Kemenak, yang nomor 3 enten pasare. Berarti nek teng Indonesia ono pasar, ono kantor polisi, polsek niku paling bawah niku kecamatan, ono Kementerian Agama niku paling bawah juga kecamatan, kelurahan niku mboten enten, nek pasar niku tenggone kelurahan enten, tenggone dusun mawon tenggon mriki enten nggih, teng kota ngeten iki enten. Ya, balat itu adalah satu kecamatan. Wajib dibagi dalam satu kecamatan di mana kambingnya disembelih, bukan di mana orangnya tinggal. Jelas nggih? Kula korban, saya niat korban. Kemudian saya telepon sama orang Eropa. Saya ada ustadz tugas di Eropa, Eromoko paling atas. Desa Pucung, Kecamatan Eromoko. Niku dhuwur gunung. Niku kita ndonga langsung kabul lah, cedhak karo langit. Niku nek versi orang di luar kita kan Gusti Allah ning dhuwur. Kemarin kita sampaikan ya. Alasannya napa? Sebab nek ndonga munggah ngeten iki. Ya, atas itu kiblatud doa. Kiblatnya orang berdoa itu ngeten iki. Ya, bukan kok Allah di atas. Ka'bah itu kiblatus shalah. Kiblatnya orang salat. Bukan kok Gusti Allah neng Ka'bah. Ngono lho ya. Terus kemudian tanah itu kiblatus sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Berarti dimaknai terlek, sujud kowe nyedak karo aku, berarti Gusti Allah iki nenggon sajadah. Ngono maksudnya. Ya ora to, Bro. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang bisa dimaknai letterlek, ada yang perlu minta penjelasan pada ulama. Wong-wong kan Gusti Allah berarti ning dhuwur nek ndonga madhep dhuwur itu kiblatul doa namanya. Kiblate wong ndonga itu munggah. Ka'bah itu kiblatus shalah. Bawah itu kiblatus sujud, tempat merendahkan diri kita, badan kita yang paling berharga, jenenge jidat batuk niki paling berharga, kita sujud, itu kiblatus sujud.
tempat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora kok Gusti Allah kuwi neng lantai, mboten ngoten. Nggih, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kepadaku. Ora kok Gusti Allah neng kono ora. Tapi itu sebagai napa jenenge kiblatus sujud. Ki mau bahas apa to Pak kok tekan kono to? Hah? Ya. Inggone Ustadz, saya misalkan korban di Eromoko, terakhir ya Rambung, korban di Eromoko, disembelih di sana, maka pembagiannya di kecamatan Eromoko, bukan di sini Pak. Ya, jadi kambing itu dibagi, kemudian dibagi di daerah di mana kambing itu disembelih. Kok kula panjenengan nyembelihnya di kecamatan Grogol, pengen membagi nang Eromoko, gimana caranya? Ya, tidak boleh langsung kita niat bagi kambing kurban di sana. Caranya gimana? Ditamlik riyin. Diberikan kepada orang Grogol riyin. Misalkan ini Mas Ahmad orang Grogol. Mat, ini saya kasih daging kurban, jatahin jenengan 10 kilo. Siap Ustadz, saya terima daging kurbannya. Saya terima nikahnya ya. Saya terima daging kurbannya sebanyak 10 kilo. Lah Ahmad wis entuk daging 10 kilo, sudah milik dia dindum neng Eromoko. Jadi pembagiannya sudah kita berikan kepada orang satu kecamatan dengan diri kita, kemudian orang tersebut sudah dapat daging korban, dibagi dindum di daerah sana ya boleh. Begitu juga zakat fitrah dan lain-lain juga demikian. Dibagi satu balat atau satu kecamatan di mana daging tersebut disembelih, kambingnya disembelih. Bukan satu kecamatan di mana orang itu tinggal. Nah, jenengan pengen ngendum daging nang Eromoko paling gampang ya ngoten. Ditepe panitia mriko, Pak tolong tukokno wedhus. Rego 3 jutanan, siap. Tumbas kita mereka. Niki pripun Ustaz? Tolong disembelih di sana. Saya titipkan kepada panitia sana untuk dibagi di sana. Wah, lebih enak. Kalau jenengan beli di sini, kemudian mangterke teng Eromoko, sembelih di sana, dibagi di sana. Sip nggih. Mriki enten setunggal, angkat tangan boleh. Pulang dulu, ada dum-duman.